Action. Hah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Opik di channel Gus Padli ya. Di video kali ini kita akan menguak ataupun menguak misteri yang sumur ini ya. Jadi ini sumur keramat ya, sering disebut warganya sumur keramat ataupun sumur zaman Belanda. Tapi nggak tahu juga ya ini pada kapan dibuatnya, nggak tahu ya. Jadi sumur ini, jadi waktu dipertemukannya itu ada salah satu warga ya yang ingin menggali menguras dulu ya, menguras sampai kering. Nah terus ingin jadi memperdalam empang ini ya. Nah terus salah satu warga itu menemukan ini ya, menemukan sumur ini apa sih kayak bundaran gitu, kayak bundaran lempeng ditutup sama besi ya, ditutup sama lempengan besi. Terus dibuka ya sama gurinda dan muncul genangan air. Nah dan mungkin warga ini sumur gitu. Nah jadi warga itu mungkin ditelaknya itu sumur keramat ya. Nah, jadi ini sumur tengah ini kan, lihat ya. Nah, jadi mungkin kita akan menguaknya lebih dalam lagi, ingin tahu sejarahnya di sumur ini ya kan, awalnya apa sih gitu kan. Jadi ingin tahu sumur ini ya sejarahnya gitu ya. Jadi kita akan menguak misteri lebih dalam lagi ya. Jadi intinya kita seperti biasa, mungkin nanti Pak Gus Padli akan seperti biasalah melakukan mediumisasi kepada saya ataupun kepada rekan tim lainnya ya. Dan pokoknya kita akan telusuri lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan yuk, jangan kemana-mana, semoga seperti biasa jangan lupa like, share, comment, dan subscribe, oke? Jadi kita akan lanjut telusurannya, jangan kemana-mana, ikuti jejak kami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi alhamdulillah saya berada di namanya sumur tua ya, sumur tua, dan di sini ada makam keramat juga. Tadi kan udah diceritain oleh Opik bahwa dulu ada yang punya empang ini kan mau dikeringin, mau didalemin. Pas didalemin keluar lempengan besi gitu, pas dibuka itu sumur gitu. Mudah-mudahan saya akan mengungkap sumur ini, insya Allah bisa terungkap. Mungkin saya akan melakukan mediumisasi dengan Opik tersebut ya. Jadi mohon maaf ya, karena kan biasanya kan saya sama Dani gitu kan, karena ini Daninya kan sekarang lagi sibuk. Jadi insya Allah saya aja lah, insya Allah saya fit, saya kuat ya, bisa menahan. Ini gimana Pak Ustadz? Langsung aja Ya udah, langsung aja. Jadi kita akan mengungkap tuh kok bisa muncul tahun berapa sih ini muncul? 2006. Waktu pas penggalian 2000 berapa? 2006. 2006. Jadi ini udah berarti 14 tahunan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah. A'udzu bikalimatillahi tammah.
Assalamualaikum ya bil ghaib. Assalamualaikum ya bil ghaib. Siapa? Siapa Anda? Tolong bisa diceritakan tentang sumur di sini. Kenapa Anda? Gimana? Kok Jadi ada sosok makhluk yang tidak menerima kedatangan saya di sini. Jadi dia di waktu dimasukkan ke Opik, terus ya alhamdulillahnya untuk Opik nggak apa-apa. Jadi dia mengambilnya secara paksa, jadi sukmanya Opik nggak ke bawah, alhamdulillahnya juga. Karena ini dipaksa dengan ditariknya itu secara paksa gitu. Mungkin dia tidak terima gitu kedatangan saya, bukannya tidak, intinya dia itu tidak terima, dan sumur ini tidak boleh untuk diungkapkan gitu. nggak mungkin, apakah dia masuk di luar jalur ini gitu, apakah bisa panggil yang lain? Yang mana yang tadi? Enggak, kita ngambil tadi di daerah sini, yang ada di sini. Terus ada sosok makhluk yang di pohon kelapa itu tuh nggak boleh mengungkapkan sejarah yang di sini. Tapi coba Lagi aja gitu. kita akan mencoba lagi untuk memasukkan makhluk tersebut gitu. Coba saya akan paksa dia untuk masuk gitu. Nggak, jangan, dia kan tadi dia pasti nggak terima. Ya maksudnya kita akan benteng, Yang lain aja gitu. yang di benteng maksudnya kenapa itu, ini kan bisa membahayakan kepada murid saya gitu. Jadi bisa membahayakan, karena apa, di waktu melakukan mediumisasi terus dia mengambil secara paksa gitu. Jadi ini kan termasuk membahayakan. Coba saya akan benteng selingkaran ini aja. Jadi kan ini kan ada kolam ikannya, jadi takutnya apalagi di sini pemukiman warga gitu, jadi takutnya menimbulkan fitnah gitu. Udah gini aja, kita jangan syuting di sini dulu aja, syutingnya di lapang aja gimana, biar kita enak, biar kita Ria juga nanyanya gitu.
Ya enggak. Kalau makhluk yang masuknya apa kan nggak tahu kan. Lebih baik kita ke lapang aja. Enak di lapang kan, di lapang kita ngobrol luasa gitu. Gimana kalau gitu? Jelema enggak soalnya keadaan lagi kalau anjing udah gubur. Warga. Tuh kan ada warga juga. Gimana? Tuh. Kita akan melakukan mediumisasi yang kedua ya. Ingin menguap misteri yang tadi. Karena tadi kurang jelas mungkin sini. Oke. Jadi kita sengaja pindah ke sini ya. Nah, Karena di sana kan ada pemukiman apa namanya empang empang atau salah paham kolam gitu. kolam ikan gitu, takutnya jadi fitnah. Kita ngambil sisi baiknya aja. Assalamualaikum ya khatamal hadam khatamarah khatamul jasad khatamul ghaib dari jal gaib. Assalamualaikum warahmatullahi enak sih ya. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa duduk. Enak sih. Saya ingin tahu informasi yang di sini. Konon katanya masalah tentang sumur tua itu tiba-tiba muncul. Nah, jadi saya pengen tahu gimana. Sumur di mana? Tuh belah itu. Tuh tengah balong. Pastilah tinggal di saya. Itu seberapa? Apakah antar ratusan tahun, ribuan tahun? Terus ribuan tahun. Hmm, Eta kerjaman baheulana pemukiman. Aya salah sahiji manusia nu nyeun sumur eta. Terus aya korban di dinya. hmm. Anu pae kapendem. Tapi ka ayeuna hese dipanggihkeun. Baheulana teh. Terus apa benar sering menampakkan tentang pusaka di pohon kelapa itu? Loba. Terus di situ ada makam keramat. Iya. Nah, Anda sosok makhluk seperti apa? Ya, Iya, makhluk seperti apa? pendekar Aji Sukma. Pendekar Haji Sukma. Nah, jadi saya itu pengen menguap informasi di mana informasi bincangkan warga di sini tentang sumur itu. Apakah ada manfaatnya sumur itu? Konon Eta baheula pernah di dieu kemarau panjang. Jelema loba nu pada cai. jadi ada manfaatnya. Hiji tak sumur eta. Tapi aya jalma nu pae sumur eta. Bahwa dulunya nah, terus kalau buat ngobatin ataupun sumur itu buat pengobatan ya, karena syariat buat syariat aja ya, buat syariat itu juga bisa. Eta mah cai biasa, cai di sumber bumi. Iya, kalau seandainya buat syariat bisa atau tidak. Nu bisa ngubaran iwal ti Gusti Allah. Iya, saya pun tahu yang bisa ngobatin itu hanya Allah. Cuman itu saya menanyakan tentang syariat. Syariat itu di mana saja. Jadi sumur itu bisa buat syariat atau tidak? Mun urangnya kita Gusti Allah. Insya Allah kita bisa. Oh, sumur itu. Kan kade ulah kaca di musyrik. Ulah percaya ke makhluk di dinya ataupun jin di dinya. Tetep wae njagakeun mah iwal ti Gusti Allah. Mohon.
Jadi di sini banyak pemakaman ataupun pemakaman keramat gitu. Di sini juga ada yang bilang makam apa namanya Dewi Kunjung Biru, Dewi Kunjung Biru. Apakah benar dekat itu pemakamannya? Eta tempatna. Oh berarti benar itu Dewi Kunjung Biru. Oh iya itu. Jadi sumur itu berarti sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun bisa jadi ya. Jadi itu sumur bisa termasuk sumur keramat juga dan bisa untuk pengobatan juga. Jadi hanya untuk syariat. Hakikatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakin kepada Allah begitu. Jadi sumur itu insya Allah ada manfaatnya ya. Kurangnya kita Gusti Allah. Nah, jadi dia pun ya sosok makhluk ini pendekar siapa tadi namanya ya Allah ya Allah. Pendekar Aji Sukma yang menunggu sumur itu. Jadi dia bilang bisa untuk syariat sumur itu tapi dengan keyakinan kepada Allah. Jadi kita itu harus yakin berdoa dulu sebelum mengambil air itu, berdoa dulu meminta kepada Allah. Insya Allah sumur itu ada manfaatnya dan banyak jadi dulunya itu sering ada korban begitu kata makhluk yang semayam di situnya. Mungkin informasi jelas. Ada yang disampaikan buat Anda, ada yang menyampaikan buat warga-warga ataupun yang ingin mencari syariat sumur ini? Kadek, ulah sampai jadi musyrik. Ya insya Allah mungkin tidak akan ada kemusyrikan, hanya buat syariat. Terima kasih informasinya, mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Jadi saya pun sebenarnya pengen sih mengambil pusaka di situ, takutnya ini kan misalnya bertentangan dengan warga, kita nggak ada izin, tapi kita ditemani dengan warga setempat di sini. Tapi mau bener dia bisa nyambut eta. Sok cabut ayeuna. Soalnya bisi aja lemanu salah dan ewak bisi salah gunakan, bisa jadi musyrik. Benar. Mangga coba dia halus nu aya. Anda mengizinkan, jadi dia mengizinkan untuk saya mengambil pusaka tersebut gitu. Ulah sampai dicokot ku jelema nu musyrik. Lu terlalu percaya pada barang kosmik. Pada tak hanya titipan. Iya. Jadi terima kasih ya, terima kasih atas informasinya. Mungkin saya akan mencabut pusaka tersebut gitu. Ya mungkin kita mediator akan saya sadarkan karena informasinya sudah cukup jelas. Ya mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya begitu. Dan saya akan terangkan tentang sumur itu ntar habis syuting. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya bisa keluar sendiri ya alhamdulillah. Jadi sumur itu sebenarnya banyak syariatnya, jadi bisa untuk pengobatan juga. Yang apa? Kenapa habis berantem ya? Enggak, kita alhamdulillah makhluknya itu baik gitu. Lihat ya, tangan saya tidak memegang apa-apa. Coba saya akan sedot ini karena takutnya akan menjadi fitnah.
wala hujuda illallah wala ilaha. Pali. Mana Pali? Mana Pak Ali? Ini. Pak Ali Hasim. Ini tadi. Itu bisa dicabut nih. Ini nggak bisa dicabut, dalamnya ada kerisnya. Lihat dalamnya. Ya, ini bisa dicabut. Mungkin dari situnya kali ya, nggak bisa dicabut. Ya udah, pusaka sudah kena. Jadi begini, tadi pesan-pesan yang makhluk tersebut itu, dia bilang bahwa sumur tersebut, kalau kita yakin kepada Allah, sebelum mengambilnya itu kita berdoa dulu. Jadi kenapa harus berdoa? Kita mau najat kepada Allah, karena yang punyanya itu Allah, bukan makhluk gaib. Jadi kita yakin kepada Allah, terus minta airnya, insya Allah. Jadi seperti orang yang bermacam penyakit lah, ataupun buat pembentengan rumah pun insya Allah bisa gitu. Jadi sumurnya mungkin agak jauh ya kita ini datang. Ini desa apa namanya? Desa Lengkong Jaya, terletak dari desa Lengkong Jaya. Insya Allah banyak manfaatnya itu sumur gitu. Itu sumurnya kelihatan nggak mau kamera? Kelihatan. Jelas. Ya, Sumurnya. bagus. Mungkin insya Allah ambil hikmah dan barokahnya. Ya terima kasih buat semuanya, termasuk tadi makhluk tadi pun alhamdulillah enak berkomunikasinya. Mungkin dia bilang list ini ataupun pusaka ini jangan sampai jatuh kepada orang yang salah kaprah gitu. Karena ini faedahnya besar gitu. Mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin akan Opik lanjutkan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Aduh pada ini dikirain habis biasa ya. Biasanya kan ngamuk-ngamuk berantem, tapi ternyata enggak ya kak ya? Enggak. Iya, alhamdulillah, cuman tapi itu positif, baik ya makhluknya ya. Ya positif, bagus. Nah, jadi kan ada juga yang disampaikan ya sama makhluk itu tadi gimana? Jangan sampai Percaya intinya gitu. pada Allah. Jadi kita itu harus percaya, yang pertama satu harus pada Allah ya. Jadi kita harus percaya, kita yakin pada Allah. Jadi jangan sampai benda pusaka kayak gitu ya, maaf nih, mungkin seperti batu ali ataupun ini. Oh ini nih buat kekebalan nih, ini sok pakai kebal badannya gitu kan. Nah nanti yang ditakutkan jadi condongnya percaya ke batu itu gitu kan. Intinya jangan terlalu percaya lah ya. Ya mungkin ada kodamnya ada, cuman kita yakinnya tetap yakin ke Gusti Allah gitu kan. Jadi gitu sih kesimpulannya, jangan sampai musyrik ataupun jangan sampai menduakan Allah ya. Kalau mempunyai barang-barang kayak gitu ya sekedar hiasan-hiasan lah gitu kan. Mungkin pesan-pesan saya itu aja ya. Mungkin saya pamit ya, seperti biasa. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Ikuti terus, tonton terus channelnya Gus Padli ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.